Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Anak-anak kelas 2 yang sangat Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan. Nah, ini pertemuan pagi hari ini kita akan kembali belajar ya. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis ya, tentang isi kandungan surat Al-Bayyinah. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah mempelajari ayat-ayat dari surat Al-Bayyinah, sekarang kita memahami isi kandungannya ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sudah siap ya hari ini untuk kembali belajar? Nah, kalau sudah siap, artinya buku Al-Quran hadisnya juga disiapkan ya. Sambil menonton video dari Ustazah ini dari awal sampai selesai supaya tidak ada yang ketinggalan ya. Nah, mari kita mulai. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Dalam surat Al-Bayyinah diambil dari kata Al-Bayyinah yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di Madinah setelah surat At-Talaq, sehingga digolongkan sebagai surat Madaniyah karena ada 8 ayat dan tiap ayatnya panjang-panjang ya, surat Al-Bayyinah itu. Nah, termasuk urutan surat ke-98 dari 114 dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Bayyinah menerangkan tentang bukti yang nyata. Jadi Al-Bayyinah itu menerangkan tentang bukti nyata. Allah menurunkan surat Al-Bayyinah berkenaan dengan orang ahli kitab dan orang musyrik yang tetap meyakini agamanya. Mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi surat Al-Bayyinah di sini itu menerangkan tentang bukti nyata, ya. Bukti nyata Allah dengan menurunkan surat Al-Bayyinah berkenaan dengan orang ahli kitab dan orang musyrik yang tetap meyakini agamanya masing-masing. Mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Padahal dalam kitab suci mereka, yakni Injil dan Taurat, ada yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW beserta ciri-cirinya. Sehingga mereka terpecah belah, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Sehingga Allah menurunkan surat Al-Bayyinah sebagai bukti nyata. Ya. Jadi, turunnya surat Al-Bayyinah itu dilatar belakangi karena ada yang mempercayai Nabi Muhammad dan ada yang tidak ya. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Bayyinah sebagai bukti nyata. Orang ahli kitab dan orang musyrik yang tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW akan masuk ke neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Sedangkan balasan bagi orang yang mempercayai Rasul adalah surga Aden, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini dijelaskan dalam ayat surat Al-Bayyinah ya. Nah, jadi bagi orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad itu nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Sedangkan bagi orang yang mempercayai Rasul atau Nabi Muhammad itu akan dimasukkan ke dalam surganya surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka
kekal di dalamnya. Nah, sampai di sini paham ya? Kenapa diturunnya surat Al-Bayyinah? Itu tadi sudah dijelaskan ya di awal. Nah, jika anak-anak sudah memahami, mari kita lanjutkan. Pokok-pokok isi kandungan surat Al-Bayyinah, yaitu ini pokok-pokoknya ya, intinya. 1. Pernyataan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Pada Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar, yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang kedua, surat Al-Bayyinah diturunkan sesudah surat At-Talaq sebelum surat Al-Hasyr. Menurut Quraisy Shihab, surat ini turun sekitar tahun ketiga atau awal tahun keempat setelah Hijriah. Yang ketiga, makna surat Al-Bayyinah seperti dikutip dari buku Juz Amal lengkap bergambar 3 bahasa karya Puspaswara dan Abu Faiha, yakni ajaran Rasulullah adalah ajaran yang benar. Karena itu, agama yang dibawanya adalah agama yang lurus, yang mencakup pokok-pokok ajaran yang juga dibawa nabi-nabi terdahulu. Nah, ini adalah ketiga pokok-pokok isi kandungan dari surat Al-Bayyinah. Ya, sampai di sini anak-anak sudah bisa memahami ya isi kandungan dari surat Al-Bayyinah. Sekarang tugasnya kalian adalah mengerjakan latihan uji kompetensi di bawah ini. Nah, sudah bacakan ya soalnya. Jangan lupa kalian salin soalnya di buku tulis kalian dan nanti yang dikumpulkan soal dan jawabannya ya. Jadi disalin di buku tulis dulu soalnya, kemudian dikerjakan. Nah, soal yang pertama, perhatikan terjemahan dari salah satu ayat dari surat Al-Bayyinah berikut. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ayat yang benar dari terjemahan di atas adalah soal kedua. Cermati ayat berikut. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Arti lafaz yang bergaris bawah adalah soal ketiga. Cermati ayat berikut. Lam yakunil ladzina kafaru. Penggalan ayat di atas merupakan bagian dari surat Al-Bayyinah ayat yang keberapa? Soal keempat. Cermati ayat berikut. Fiha. Lanjutan penggalan ayat ini adalah soal kelima. Pada ayat yang keberapakah yang menjelaskan bahwa di dalam surga terdapat sungai-sungai yang mengalir? Lalu utarakan pendapatmu terkait sungai yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ya. Nah, anak-anak, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 5, itu ada 2 jawaban ya. Jadi, jangan lupa mengerjakannya yang baik, yang teliti ya. Silahkan bisa ditulis kembali di buku tulis dan dikerjakan di buku tulis juga ya. Jangan lupa jika sudah selesai boleh dilaporkan ke Ustazah.
Mudah ya, hanya 5 soal saja. Pasti anak-anak bisa mengerjakan. Ustazah yakin karena anak-anak sudah bisa memahami tentang surat Al-Bayyinah. Ya, anak-anak, sudah cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Juga tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.